Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niketet Arisa Putri, nomor absen 24 dari kelas 10-8. Di sini saya akan menjelaskan sejarah Desa Tiga. Letak geografi wilayah Desa Tiga secara geografis berada di sisi utara Kecamatan Susut yang berhubungan langsung dengan wilayah Kecamatan Kintamani. Dilihat dari topografi, ketinggian wilayah Desa Tiga berada pada 700 sampai 1200 meter dari permukaan air laut, dengan keadaan curah hujan rata-rata 2.899 mm per tahun, serta suhu rata-rata per tahun adalah 21 Celcius, dengan kelembapan udara rata-rata 55% per tahun. Secara administratif, Desa Tiga terletak di wilayah Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli. Wilayah Desa Tiga secara administratif dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga. Di sebelah utara dengan Desa Sekardadi dan di sebelah selatan dengan Desa Pengelumbaran. Di sebelah barat berbatasan dengan Desa Pengelumbaran, dan sedangkan di sisi timur dibatasi dengan Desa Kayubi. Luas desa sebesar 10,5 km kubik. Luas lahan yang ada terbagi dalam beberapa peruntukan. Dapat dikelompokkan seperti untuk fasilitas umum, pemukiman, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lain-lain. Wilayah Desa Tiga terdiri dari 9 banjar dinas yang saling berdekatan. Lebih untuk mempermudah pengelolaan desa dalam menjalankan kegiatan pemerintah. Kesembilan wilayah banjar tersebut meliputi 1. Banjar Dinas Bungan, 2. Banjar Dinas Tiga, 3. Banjar Dinas Pengelumbaran Kangin, 4. Banjar Dinas Kayuambue, 5. Banjar Dinas Temaga, 6. Banjar Dinas Malat Kuta Mesir, 7. Banjar Dinas Malat Tengah, 8. Banjar Dinas Pukoh, 9. Banjar Dinas Linjong. Kondisi dan ciri geologi wilayah Desa Tiga. Secara umum memiliki ciri geologi berupa lahan lempung berpasir yang cocok untuk tanaman jenis palawija, buah-buahan, umbi-umbian. Sehingga tidak heran apabila hasil pertanian dari Desa Tiga, terutama palawija, buah-buahan, umbi-umbian, kopi, kakao, juga rempah-rempah dan jenis kacang-kacangan yang lain, dianggap berkualitas tinggi dan dapat bersaing di pasaran. Menghasilkan produksi palawija berupa kacang-kacangan berkualitas bagus dari sisi kuantitas. Lahan lempung berpasir di Desa Tiga sangat bagus untuk memacu produktivitas. Lahan lempung berpasir di Desa Tiga dapat dengan cepat menyerap udara yang datang menggenang di daerah ini, sehingga banjir atau akibat udara akibat hujan hampir tidak pernah terjadi. Pada musim tertentu, lahan berpasir ini dapat ditanami padi gogo yang menghasilkan padi gogo yang berkualitas tinggi serta bebas dari penggunaan pupuk kimia dan pestisida, padi organik. Sebagai selingan bertanam di wilayah Banjar Malat Tengah, Malat Kuta Mesir, dan Pukoh, terutama daerah paling barat, umumnya sisi utara dengan ciri geologinya berupa tanah berpasir
dan di lapisan atas berupa tanah lempung berwarna merah. Secara topografi, tanah ini pegunungan atau dataran tinggi dengan ketinggian 1000 meter dari permukaan laut. Wilayah ini masuk ke dalam wilayah barat dan utara Desa Tiga, yang umumnya pertanian di daerah ini berbasis pohon jeruk, kakoa, dan tanaman hortikultura. Banyak dibudidayakan para petani di banjar tersebut. Sementara di Banjar Linjong, Kayu Ambul, Bungan, Temage, Tiga, dan Penglumaran Kangin, topografi tanahnya datar dengan jenis tanah lempung berpasir. Tanah jenis lempung yang berada di Banjar ini tidak cepat menyerap udara, sehingga saat musim kemarau tanaman relatif cukup udara dari udara resapan tanah. Secara historis, berdasarkan cerita para sesepuh yang ada di Desa Tiga, sekitar tahun 1600 Masehi, daerah Asti Karangasem digempur oleh Raja Buleleng yang bernama I Gusti Panji Sakti. Daerah Asti digempur karena Pasak Asti tidak berkenan menuruti kehendak Raja Buleleng yang akan menyewa legong untuk dipentaskan di Buleleng. Oleh karena itu, murkalah hati sang raja, I Gusti Panji Sakti, dan memerintah para patih dan para balaraja untuk menggempur daerah Asti tersebut. Pada saat itu, Pasak Asti sudah mengetahui keberadaan dan keinginan Raja Buleleng, sehingga Pasak Asti menyampaikan kepada para warga agar siap siaga menghadapi musuh walaupun harus mati di medan pertempuran. Rapat tersebut sudah diketahui oleh Raja Buleleng, dan selanjutnya tidak disangka-sangka digempurlah daerah Asti sehingga banyak warga Asti yang melarikan diri. Warga Asti yang dilaporkan adalah Banjar Asti, Banjar Bunutin, Banjar Batu Lepang, Banjar Delundungan, Banjar Peninjauan, dan Banjar Mandikaji. Setelah pergi sampai di Bubungan Penelokan, di sana melakukan rapat di mana untuk kepergian selanjutnya dibagi menjadi 3. Kelompok pertama menuju daerah Selat dengan membawa Pretima Batu Hitam, di mana sebelum pergi Pretima tersebut dipuja di Pura Asti. Dan di Desa Selat, kelompok pertama tersebut membawa pelinggih yang bernama Pura Dalam Pingit. Tetapi entah mengapa warga Selat yang datang dari Asti kembali pergi menuju tempat di Banjar Bungan. Kelompok yang kedua menuju Sulahan dengan membawa Pretima berupa ali-ali, dan di sana membuat pelinggih yang bernama Pura Peninjauan. Untuk keberadaan warga Asti yang ada di Sulahan pun tidak bertahan lama. Mungkin mendapat tempat yang sesuai dengan daerah Asti, sehingga pergi ke utara menuju Banjar Bungan, sekaligus Pretimanya juga ikut dibawa dan tidak diletakkan di Pura Peninjauan yang telah dibangun di Banjar Bungan. Pura Peninjauan yang ada di Sulahan masih tetap diempon oleh Krama Peninjauan yang masih berada di Sulahan. Kelompok yang ketiga menuju daerah Bungan dengan membawa Pretima yang berupa Taru Aste Amusti, Kulkul, Kayu Bikse, Caket, Bokor, Gong Sekati, Pencak Saron, Pejenengan yang berupa tuluk musuh. Pretima tersebut diletakkan di Pura Desa Pusah Asti Bungan. Setelah hutan yang ada di Banjar Bungan habis dirabas, selanjutnya membangun banjar yang bernama Banjar Bungan. Tidak lain, bungan tersebut diambil dari asal warga Asti di Karangasem yang berarti
Paras Barak atau Paras Bunga. Sampai sekarang masih tetap tinggal dan membuat perumahan dan membangun pelinggih antara lain yang pertama Pura Desa Asti Bungan, yang kedua Pura Peninjauan, yang ketiga Pura Puseh Delundungan, yang keempat Pura Manik Aji, yang kelima Pura Bunutin, yang keenam Pura Batu Lepang, dan yang ketujuh Pura Dalam Buitan, dan yang kedelapan Pura Dalam Pingit, dan yang kesembilan Pura Dalam Pemohon. Setelah selesai pelinggih-pelinggih tersebut dibangun, selanjutnya membuat tegalan dan sawah yang sudah ada oleh sang raja di Den Bukit, dan juga pembagian yang diterima dari warga Asti Bungan untuk Raja Bangli agar warga Asti melaksanakan dan menjaga segala pembangunan tempat-tempat suci. Karena lokasi di Bungan sudah padat, maka warga Asti memperluas mencari tempat lain dan juga membangun banjar-banjar seperti Banjar Tiga, Banjar Temaga, Banjar Linjong, Banjar Kayu Ambu, Banjar Malat Gede, Banjar Malat Kuta Mesir, Banjar Penglumbaran Kangin, Banjar Kukoh. Sejarah Desa Tiga pada abad ke-17, Desa Tiga adalah desa Asti yang berada di Kecamatan Kubu, Karangasem. Waktu itu, desa Asti memiliki kesenian tari olek yang penarinya cantik-cantik. Lalu, penari-penari tersebut diketahui oleh Raja Buleleng waktu itu yang sangat terkenal, yaitu Panji Sakti. Raja Buleleng ingin mempersunting penari tersebut dan keinginannya ditolak oleh Pasek Asti. Raja Buleleng marah dan kemudian desa Asti digempur. Desa Asti yang dipimpin oleh Pasek Asti waktu itu tidak mau menyerah dan memilih untuk mengungsi ke daerah Bangli. Kurang lebih 262 kakak mengungsi ke daerah barat melewati pegunungan Kintamani. Masyarakat desa Asti mengungsi membawa prestasi arca, tuluk, dan kulkul yang berasal dari kayu biksa berupa bokor, caket, batu, tiang baleagong, dan satu baronggong. Barang-barang tersebut masih disimpan sampai sekarang di Pusah Asti Gebok Santak 3 Bungan. Pada saat itu, di sekitar pegunungan Kintamani, mereka terpecah menjadi 3 kelompok. Masing-masing kelompok mencatat tempat sesuai dengan tempat yang ditinggalkan, yaitu sebuah wilayah memiliki dasar tanah dan sungai merah yang bercabang 3. Kelompok pertama menuju Desa Bungan, kelompok yang kedua menuju Desa Sulahan, dan kelompok yang ketiga menuju Desa Selat. Dan ada juga beberapa kakak yang menuju Desa Kubu Bangli. Namun, kelompok yang pertama berhasil mendapatkan lokasi seperti yang diharapkan, yaitu Banjar Bungan. Sehingga, kelompok yang kedua dan ketiga bergabung menjadi satu. Telah bergabung menjadi satu di Banjar Bungan. Akhirnya membangun tempat suci sesuai dengan pura-pura yang ada pada asalnya, yaitu Pura Penataran, Pura Manik Aji, Pura Peninjauan, Pura Delundungan, Pura Batu Lepang, Pura Bunut, dan Pura Dalam Pingit. Pura Dalam Buitan. Dan seiring dengan perkembangan, jumlah penduduk Desa Bungan membuka wilayah-wilayah baru di sekitarnya. Sekarang terbagi menjadi 9 wilayah, yaitu yang pertama Banjar Tiga, yang kedua Banjar Bungan, yang ketiga Banjar Penglumbaran, dan yang keempat Banjar Linjong, yang kelima Banjar Temaga, yang keenam Banjar Kayu Ambu, dan yang ketujuh Banjar Malat Tengah, dan yang kedelapan Banjar Malat Kuta Mesir, dan yang kesembilan Banjar Kukoh.